Saya selaku orang tuanya sebagai ibu benar-benar tidak menerima tindakan dari rumah sakit. Kunjungkan kan itu jam oke. Oke. Nah, dan seperti itu. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah breaking news. Sebelumnya, pemimpin redaksi Metro Update TV, Alfa Tommy bersama pemimpin perusahaan, Rina Juniati, oleh Direktur RS, M. Yunus, Dr. Anjani Wahyu Wardani, direkomendasikan ke bagian humas, saat akan meminta hak jawab terkait berita dugaan malpraktek, sebagaimana diungkapkan pasangan suami istri, M. Ali Huzaifi dan Anita Puspitasari, ketika keduanya merawat sang putri. Hanindiyah, 3 tahun. Hanya saja, bagian humas rumah sakit sama sekali tidak merespon. Bahkan, Metro Update TV terkesan tidak dihargai sebagaimana layaknya tamu. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Direktur RSM Yunus, Dr. Anjani Wahyu Wardani, sang direktur meminta waktu untuk memimpin rapat dulu. Tunggu sebentar, Pak. Ibu Direktur sedang rapat di atas, kata salah seorang security. Tetapi malangnya, beberapa saat kemudian, datang security lain, yang mengatakan bahwa Ibu Direktur tidak bisa ditemui, karena sudah lewat jam kerja. Ini sudah pukul 2:30 lebih, ujar si security. Sebelumnya, sang direktur menyebutkan, tidak ada malpraktek saat merawat pasien bernama Hanindiyah, 3 tahun. Adanya dugaan malpraktek, menurutnya, itu hanya versi kedua orang tua pasien. Tidak ada malpraktek, ujar Dr. Anjani Wahyu Wardani, melalui pesan singkat WA atau WhatsApp, ke nomor telepon selular pemimpin perusahaan Metro Update TV, Rina Juniati. Seperti diketahui, pasangan suami istri, warga Jalan Raden Fatah, Gang Mawar 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Ali Huzaifi dan Anita Puspitasari, menyebutkan, Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu diduga melakukan malpraktek saat merawat putri tercintanya, Hanindiyah, 3 tahun, karena mengalami demam panas cukup tinggi hingga 3 hari. Hari itu, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022, kami membawa putri kami, Hanindiyah, ke Puskesmas Basuki Rahmat, Pagar Dewa. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak puskesmas memberi obat dengan pesan, apabila tetap demam panas tinggi, segera bawa ke rumah sakit, karena dikhawatirkan mengalami gejala demam berdarah, kata Ali Huzaifi, didampingi sang istri, Anita Puspitasari, saat datang langsung ke redaksi Metro Update TV, Minggu tanggal 13 November 2022, di Bengkulu. Karena demam panas tingginya tidak juga membaik, pada Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, saya melarikan putri saya ke IGD RSUD M. Yunus Bengkulu. Pada pukul 1 WIB, pihak IGD meminta saya membawa putri saya ke bagian radiologi untuk di ronsen, dengan didampingi oleh 2 perawat. Anehnya, saat di ronsen dilakukan kepada putri saya, tetap dalam keadaan berpakaian. Ujarnya, sekitar pukul 3 WIB, dokter IGD menunjukkan foto hasil ronsen yang ada di HP atau handphone miliknya. Dokter IGD mengatakan bahwa putri saya ada menelan koin dan tersangkut di tenggorokan. Selanjutnya, pihak IGD meminta saya menyetujui tindakan operasi untuk mengambil koin yang tersangkut di tenggorokan. Sekitar pukul 9, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Setelah dibius total, putri saya dioperasi selama 2 jam. Hanya saja, pada sekitar pukul 12 WIB, dokter operasi menjelaskan bahwa tidak ditemukan koin di tenggorokan. Selanjutnya, sekitar pukul 13 WIB, putri saya dipindahkan ke ruang perawatan. Sementara saya diminta untuk menemui pihak IGD lagi, tutur Ali Huzaifi.
Ironinya, di bagian administrasi IGD, Ali mengaku dipaksa untuk membuat pernyataan kronologi bahwa putrinya, Hanindiyah, memang benar menelan koin saat masih berada di rumah, sehingga harus dibawa ke IGD RSUD M Yunus. Karena kronologi tersebut tidak benar, karena putrinya memang tidak pernah menelan atau tertelan koin. Permintaan dari pihak IGD tersebut langsung ditolak. Saya sempat diancam bahwa jika saya menolak membuat pernyataan seperti yang diminta, maka putri saya tidak bisa dirawat dengan tanggungan BPJS dan harus membayar umum sebesar 6 juta rupiah. Bahkan hingga putri saya sudah diizinkan pulang, saya masih mendapat intimidasi untuk membuat pernyataan bahwa sebelum dibawa ke IGD, putri saya menelan koin. Tetapi tetap saya tolak. Jelasnya, menariknya, ketika Metro Update TV masuk ke ruang tunggu rumah sakit, beberapa pengunjung datang menghampiri. Mereka mengajak ke beberapa ruangan yang menurutnya perlu disorting. Ruangan tersebut sangat kotor dan jorok, tidak pantas dan tidak layak sebagai ruangan di sebuah rumah sakit. Sepertinya, ruangan itu memang tidak diurus dan dibiarkan kotor, kata para pengunjung yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Dari redaksi Metro Update TV, ibu apa tadi? Karina SI Waktu habis? melaporkan. Kan memang jam kunjungkan kan itu jam 3 Oke, menurut Bapak tadi gimana coba? Disuruh nunggu apa? Keterangan dari Mas ini? Oke, nah, dan seperti itu. Saya selaku orang tuanya sebagai ibu benar-benar tidak menerima tindakan dari rumah sakit. Saya menuntut, saya tidak mengerti. Yang saya tahu anak saya sudah masuk ke ruangan operasi, sudah dibius total selama 2 jam. Itu saya tidak terima. Saya menuntut